Halo guys, bertemu lagi dengan Yadi Murai. Yadi Murai Batu Breeding Farm. Oke guys, pada kesempatan siang hari ini guys, tanggal 7 Januari 2022 ya guys. Di awal tahun 2022 ini guys, saya ingin membahas sedikit tentang penggunaan antibiotik untuk murai batu, terkhusus pada breeding farm guys. Ya, nah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komen di YouTube saya guys, menanyakan bahwa salah satu diantaranya yaitu trotol saya usianya 20 hari ke atas, kok sering mati ya? Nah, kenapa? Oke, baik, begini, harus terlebih dahulu kita amati apakah seperti apa gejalanya atau indikasinya ya guys ya. Jika memang terjadi masalah pada usia dari 7 hari kita ambil, kita panen sampai dengan usia 21 hari sampai dengan mandiri kurang lebih 25 hari, itu fase rawan ya guys. Ini perlu dicatat bahwa fase rawan trotolan pada saat kita meloloh itu pada usia 7 hari kita panen sampai dengan usia 25 hari sampai dia mandiri ya guys ya. Nah, tapi ketika sudah mandiri maka itu sudah kita sudah bisa lepas menggunakan antibiotik guys ya. Nah, kebetulan untuk di Yadi Murai Batu Breeding Farm guys, saya selalu menggunakan menggunakan antibiotik terutama untuk antisipasi pencegahan ya guys. Karena perubahan cuaca dari hujan ke panas atau sebaliknya dari panas ke hujan itu sangat riskan, apalagi kita tahu bahwa breeding ini kita lakukan untuk memperbanyak produksi ya, memproduksi telur kemudian menetas. Nah, sehingga perlu treatment guys, tidak seperti di alam bebas ya guys ya. Kalau di alam bebas istilahnya indukan itu ya istilahnya natural saja. Nah, sementara ini kita budidayakan, kita ternakkan atau kita tangkar ya guys, maka perlu treatment. Karena apa? Karena makanan itu kan tergantung kepada kita. Asupan makanan yang diberikan kepada murai batu kita yang ada di kandang itu tergantung asupan yang kita berikan ya guys ya. Nah, oleh karena itu maka penting sekali kita harus dalam hal ini terus terang saja di breeding jadi murai batu farm itu menggunakan antibiotik. Nah, saya menggunakan 2 cara, yaitu pencegahan dan pengobatan ya guys ya. Nah, oke, untuk cara pencegahan berarti saya menggunakannya itu sebagai treatment awal supaya dia tidak terjadi masalah di kemudian hari. Ada juga yang sebagai treatment pengobatan. Nah, kalau untuk pengobatan biasanya saya lakukan full dosis. Nah, sementara kalau pencegahan itu setengah dosis saja guys ya. Oke. Nah, adapun hal ini yang ada pertanyaan dari rekan YouTuber yang menanyakan bahwa usia 20 hari ke atas trotolonnya kok sering mati ya. Ya mungkin kita akan lihat dulu gejalanya seperti yang saya bilang tadi guys. Indikasinya seperti apa? Kalau misalnya umumnya gejala pertama itu biasanya dia sayapnya turun, kemudian bulunya kusam, kemudian juga suka mengantuk, kemudian ngorok ya guys ya. Ada kalau kita dengar seorang orok suaranya, kemudian dia napasnya tersengal-sengal ya guys. Jadi susah bernapas. Nah, kemudian gejala berikutnya adalah berak kapur atau berak hijau, kemudian bisa juga kedinginan ya guys ya. Kemudian bisa snot, pilek, kemudian mata bengkak. Nah, jika hal ini ada salah satu di antaranya tadi terindikasi gejala tersebut, maka dipastikan bahwa murai batu kita itu, trotolan kita itu adalah
kena sakit ya guys ya. Maka kita treatment atau kita obatin ya guys, supaya dia bisa sembuh segera guys ya. Nah, di sini solusinya di Yadi Murai Batu Breeding Pump guys, saya menggunakan tapi saya tidak promosi ya guys. Obat yang saya gunakan ini guys ya, terapi dari Medion guys. Ini saya pikir saya coba dari awal dan alhamdulillah dari awal saya menggunakan panen jadi 7 hari sampai dengan dia mandiri umur 25 hari itu saya menggunakan ini sebagai dosis pencegahan. Nah, alhamdulillah trotolan saya itu bisa sehat dan selamat sampai dia mandiri ya guys ya. Nah, adapun cara penggunaannya guys, gampang sekali. Ini adalah miligram, 5 miligram ya guys. Ini hanya ditaburkan saja guys secukupnya di misalkan kroto, kemudian di jangkrik yang sudah dipotek, kepalanya dibuang dan kakinya dibuang. Kemudian ulat Hongkong boleh. Kemudian pakan lolohan juga bisa ditaburin dengan terapi ini guys ya. Nah, ini sangat efektif untuk pengobatan antibiotik ya guys ya. Nah, ini yang paling simple yang saya gunakan. Jadi saya pikir ini penggunaan antibiotik yang dosis saya pencegahan ya guys. Nah, walaupun cara ada pengobatan kalau memang sudah sakit, biasanya saya double dosisnya. Jadi lebih banyak lagi, agak sedikit lebih banyak ditaburkannya sehingga dan pemberiannya pun agak rutin ya guys ya. Nah, seperti biasa. Nah, itu antibiotik yang saya pakai untuk ketika trotolan terjadi sakit ya guys, terutama respiratory. Ini sebenarnya respiratory utamanya karena dia pada akhirnya dia tidak nafsu makan dan pada akhirnya dia akan kurus dan pada akhirnya dia akan mati ya guys. Nah, begitu. Itu yang simpelnya. Adapun yang berikutnya saya juga menggunakan biochilin ya guys. Ini biochilin ya guys ya. Saya juga pakai, tapi ini juga tentatif alternatif istilahnya kalau misalkan yang obat tadi itu tidak mempan, saya pakai juga ini. Ini juga sama untuk respiratory ya guys ya. Nah, adapun yang terakhir itu saya juga menggunakan tetraklor. Nah ya guys, saya juga menggunakan tetraklor. Jadi ini biasanya kalau untuk yang agak tetelo, agak teler-teler begitu ya guys, murainya biasanya suka terjadi dadakan. Nah, ini saya pakai ini dosis pengobatan. Jadi di Jadi Murai Batu Breeding Pump guys, sekali lagi saya katakan saya menggunakan 3 antibiotik ini ya guys ya. Nah, tapi tidak secara bersama-sama. Jadi saya coba ini terlebih dahulu, kemudian secara rutin dari umur lolohan 7 hari sampai dengan umur mandiri, artinya sebelum 25 hari. Kalau setelah 25 hari biasanya dia sudah bisa makan sendiri, itu saya tidak menggunakan lagi. Jadi normal guys ya. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, tonton terus video-video saya, subscribe, lonceng, like, comment, and share. Salam sukses.